Kalau kalian lihat kursi ini pasti bakal punya pertanyaan yang sama dengan gua. Emang enak? Itu kenapa kursi sandarannya kayak gitu? Kok aneh ya? Ya, awal gue juga kayak gitu kok. Tapi emang biasanya yang aneh kayak gitu ada suatu lebih di dalamnya. Jadi kita akan bahas kursi kerja barunya Rexus. So langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Akhirnya Rexus keluarin kursi kerja barunya lagi setelah kemarin itu ada NC1, NC1 Max, dan kali ini keluar dari lini Daxa, namanya Daxa Zen. Kayak gini lah untuk wujud kursinya, kayak yang gue bilang di opening tadi, dia punya bentuk yang unik khususnya di sandarannya dia. Headrestnya dia adjustable tentu, naik turun bisa, dan tilting juga ini enak ya, dan dia punya ukuran yang cukup lebar, jadi untuk di kepala kita bisa bergerak cukup fleksibel, dan gue sini pas sama posisi headrestnya dia. Material headrestnya ini pakai mesh, dan sama juga dengan sandaran sampai ke jok dari kursi ini. Jadi ini adalah kursi full mesh pertamanya Rexus, dan kalau gue boleh jujur, setelah gue cobain kursi mesh itu emang agak susah untuk balik ke kursi foam lagi sebetulnya, karena mesh itu enaknya bener-bener nggak ada gerah sama sekali ketika kita duduk, plus bikin jadi hemat juga ya, nggak usah cuci-cuci laundry jok yang cepet bau itu. Dan untuk kursi pertama kali yang full mesh menurut gue ini udah oke, rapi finishingnya, dan di setiap frame juga ini nggak ada mesh yang keluar gitu. Untuk tension dari mesh Rexus ini pakai tipe yang karakteristiknya cukup keras, kuat, jadi kalau didudukin atau disenderin ini nggak terlalu tenggelam. Konsekuensinya dari bahan mesh ini gue ngerasa lumayan bertekstur ya, jadi ketika kena kulit itu lumayan kerasa. Gue coba ada bandingin sama meshnya Oxiom FSM6 yang kemarin baru gue review, ya ini lebih ada rasa rubbernya gitu ya untuk si FSM6, tapi memang karakteristiknya dia juga jadi lebih lembut ya, bisa lebih tenggelam gitu. Jadi ini balik lagi ke preferensi kalian suka yang mana. Gue pribadi sebetulnya secara tension dari keduanya nggak ada masalah, gue lebih concern ke teksturnya aja. To be honest, gue lebih nyaman untuk mesh kayak si Oxihome FSM6. Ini tuh mirip banget sama Oxiom V5 yang kemarin gue sempat komplain juga soal meshnya dia. Ya ini modelnya mirip-mirip kayak gitulah. Tapi ketika dipakai kerja sih sebetulnya menurut gue nggak terlalu bermasalah banget, karena kan pasti kita pakai celana ya, nggak mungkin kulit langsung gitu. Kecuali emang kalau kalian itu. Tapi ya harapan gue dari meshnya ini, karena kelihatan emang ini kuat dan kokoh, nggak gampang kendor ya. Hopefully emang dipakai untuk jangka panjang ini fine-fine aja. Secara ukuran memang ini termasuk kursi yang gede. Kalau dibandingin sama Oxihome T2, ini lebih besar dari ukuran joknya, udah kelihatan banget ya ini lebih luas. Jadi ya untuk orang yang lebih kecil dari gua agak kurang rekomendasiin sih, karena pastinya akan ngaruh nih nanti ke pangkal paha kalian, bisa jadi akan ngegantung pakai kursi ini. Material untuk rangkanya solid, gak ada masalah yang gue temuin ya. Untuk base kakinya pakai material logam molding, bukan sambungan, which ini bagus dan finishingnya juga rapi, dan ini kokoh tentunya. Lagian gue bilang lagi, untuk material base logam itu tentu lebih kuat dibanding material nilon atau plastik ya. Tapi balik lagi, semua itu tergantung dari spesifikasi si gas liftnya. Karena semua itu dibatasin sama gas lift yang biasanya itu ada spek-spek tertentu, kayak di Daxa ini dia gas lift kelas 4 pun kalau misalnya dia pakai nilon plastik menurut gue udah cukup aja ya, karena itu juga bisa mempengaruhi cost-nya. Oke, lanjut kita bahas ke fitur ergonomik dari kursinya. Di sandarannya ada lumbar support yang dari tadi udah kelihatan banget ya, desainnya cukup eye-catching. Dia kepisah dari sandaran utamanya, tengahnya itu mesh dan kanan kirinya itu ada sebagai border atau frame yang bikin pinggang kita jadi kayak dipeluk gitu, kayak dijagain biar nggak ke kanan kiri, which ini bagus banget. Gue juga suka sama model kayak gini ya. Sesuai dengan apa yang gue bilang di awal ya, unik memang, tapi biasanya ada sesuatu di dalamnya. Si border ini tuh dia pakai material foam di dalamnya dan ada fabric di luarnya, jadi ini pas banget ya. Gue juga sering banget ketika lagi santai
tangan gue itu senderan ke si bordernya gitu. Karena bahannya ini fabric, enak kena tangan, jadi menurut gue ini fine-fine aja. Pas banget untuk pemilihan bahannya. Lumbar supportnya ini kita bisa adjust posisinya, caranya kita tarik keluar dua tuas yang ada di kanan kiri ini, dan kita bisa atur ke depan atau ke belakang, jadi tinggal disesuaikan aja, dan ini ada dua posisi. Standar kursi ini kita juga bisa naik turunin kayak Oxyhome T2, jadi the whole sandaran kita naik turunin untuk semakin bisa nyesuaiin sama posisi lumbar juga, dan juga bisa sesuaiin headrest ya. Kalau kalian emang badannya itu tinggi banget, ya ini masih bisa disupport dengan kalian naikin semua sandarannya. Untuk sandarannya kita bisa recline sampai di 150 derajat, plus dia ada sedikit mekanisme rockingnya juga ya, karena joknya ikut ngangkat, dan ini kita bisa lock untuk posisi dari recliningnya. Udah di posisi senderan dan kita bisa keluarin footrestnya untuk tambahin kenikmatan dari duduk di Daxa Zen ini. Dan ada mekanisme yang cukup beda ya dari footrest kebanyakan karena pakai lock system gitu. Footrestnya empuk, material luarnya ini fabric dan dalamnya foam. Jadi ini enak untuk kena kaki, kena kulit, karena ini pastikan kena kulit dong ya. Kena kaki nggak mungkin kena bahan, kalau ini mesh akan kurang enak, dan plastik juga sebetulnya gua agak kurang suka ya. Ini pasti ada empuk-empuknya. Mekanisme selanjutnya ada jok yang bisa kita adjust maju mundur, dan ya ini memang udah harusnya ada ya di kelas kursinya si Daxa Zen. Ini sangat berguna banget menurut gua untuk atur sesuaiin dengan posisi duduk kita juga dan postur tubuh kita juga. Dan tentu terakhir ada mekanisme gas lift atau hidrolik untuk adjust tinggi dari kursinya. Mekanismenya ini udah lengkap, tapi sayangnya tuasnya menurut gua agak kurang oke ya untuk di kelas Daxa Zen ini, agak kelihatan jadul aja gitu. Beda dengan kursi di kelasnya mereka. Bahkan yang kemarin FSM 6 aja yang harganya lebih murah, gue lebih suka sama tuasnya, lebih kelihatan futuristis gitu. Next, untuk part yang jadi favorit gue selain lumbar support ada di armrestnya ya. Ini armrest yang udah solid dan empuk juga, ukurannya pas, dan ini udah 4D. Jadi kita bisa adjust naik turun, kita bisa adjust depan belakang, angle-nya bisa kita atur, dan kelebarannya juga bisa kita atur. Dan terakhir, hal yang jadi favorit dari armrestnya ini ada di posisinya dia. Positioningnya ini menurut gue pas banget, walaupun dia itu mountingnya di bawah jok, tapi posisinya itu ada di belakang. Ini yang kemarin gue komplain juga di FT3 dan FSM 6, gue nilai mereka itu punya armrest terlalu agak ke tengah ya. Menurut gue lebih pas si Daxa Zen ini posisinya ada di belakang, jadi ketika kita senderan itu si armrest nggak ngejauh gitu, jadi armrest itu bisa deket sama tangan kita. Dan ya ini adalah contoh armrest yang penempatannya itu bagus ya, sesuai dengan kegunaannya dia, pas untuk keergonomisan juga. Dan ada satu juga armrest yang menurut gue bagus itu ketika armrestnya mounting sama senderan juga, jadi senderannya bisa rebah ya, si armrest juga dia ikutan rebah. Gue coba ngomongin untuk posisi duduk di kursi ini karena lumayan beda ya feelingnya dengan kursi kerja kebanyakan. Entah karena namanya Daxa Zen, jadi ada zennya itu bikin relax ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, by default dia punya sandaran itu udah sedikit nge-recline ya, jadi nggak tegak banget. Yang bikin emang pas duduk itu ngerasanya lebih santai, lebih relax. Ya ini mungkin bisa jadi pro kontra, karena kursi kerja biasanya didesain emang harus tegak dan harus siap kerja gitu ya. Kalau ini bisa jadi terlalu santai kesannya. Cuman ya itu preferensi juga sih menurut gue, tergantung posisi duduk itu senyaman kalian aja. Yang penting ada kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah yang menurut gue harus dijaga, yang dimana yang paling penting adalah tangan kita tuh sejajar sama meja. Itu udah hal yang menurut gue paling penting untuk hindarin dari cedera. Untuk di tinggi badan gue 170 cm, gue pakai settingan yang paling minimal di sini ya. Kayak senderannya gue minimalin paling bawah, dan untuk joknya juga gue paling belakangin. Karena again gue bilang ini kursi yang cukup besar ya untuk di badan gue 170 cm. Ini memang termasuk yang gue bisa bilang lega lah. Nah soalnya kemarin tuh ada yang nanya juga di konten kursi Oxyhome, untuk gue yang tingginya 180 cm dan berat badan di 100 kg cocoknya pakai kursi apa? Nah kursi yang gede-gede kayak gini nih yang menurut gue cocok untuk kalian yang badannya besar. Soal posisi duduk gue nggak ada komplain lah sama kursi ini. Gue untuk kerja di meja tinggi 73 cm nggak ada masalah. Jarak pandang gue udah pas sama monitor, kaki gue bisa napak ke bawah, dan tangan gue bisa sejajar sama meja. Itu udah cukup banget menurut gue.
Untuk catatan dari gua soal ya meshnya aja sih, menurut gue ini soalnya udah kelas Daksa, meshnya mungkin bisa lebih sedikit di-adjust lagi, jangan yang kasar kayak gini ya. Tapi ya again gue memang belum dapat info jelasnya soal bahan si mesh ini tuh tepatnya apa ya. Untuk harga si Daksa Zen ini ada di 3,8 juta. Kelasnya ini mirip-mirip sama Oxiom T2. T2 itu lebih murah, 200-300 ribuan ya. Tapi di T2 itu dia belum ada footrest dan armrestnya juga belum 4D. Cuman again gue bilang T2 itu lebih unggul secara build quality meshnya sih dibanding si Daksa. Dan oh ya, footrest ini menurut gue lumayan kepake ya. Gue lupa tadi ngomongin, footrest itu kepake biar gue kurang-kurangin naikin kaki ke atas joknya ya. Jadi ini bisa nyaman, gue bisa duduk sila pakai footrestnya dia. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.